Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat tani. Pada video kali ini sahabat tani semuanya, saya akan membahas masa panen dan cara panen dan pasca panen tanaman jahe, baik di dalam polybag ataupun di area tanah maupun di dalam karung sahabat tani semuanya. Dan sebelum saya melanjutkan ke video pembahasan, saya ucapkan dulu banyak terima kasih dan mohon maaf untuk beberapa minggu ke belakang saya tidak dapat mengupload video karena mungkin ada kesibukan yang sangat berbenturan dengan kepribadian saya sahabat tani semuanya. Mohon maaf banget, dan sekali lagi mohon dukungannya untuk channel ini ataupun sahabat tani ini tentang penanaman jahe merah, baik di dalam polybag maupun di area tanah maupun di dalam karung sahabat tani semuanya. Oke sahabat tani semuanya, mungkin ada sedikit tips. Nah, ini mungkin jahe saya sebentar lagi akan memanen sahabat tani semua ataupun panen dan pasca panen jahe. Mungkin ada tahapan-tahapannya sahabat tani semuanya dalam berbagai panen jahe merah itu. Yang pertama yaitu pemanenan sahabat tani semuanya. Pemanenan jahe itu dilakukan dengan tepat atau ketika tanaman sudah siap panen. Nah, biasanya setelah tanaman berusia 8 ataupun 12 bulan sahabat tani semuanya. Jadi pemanen jahe itu juga dilakukan sesuai dengan tujuan hasil jahenya sahabat tani semuanya. Jadi apabila hasil jahe untuk dikonsumsi, Anda bisa memanennya ketika usia 8 bulan itu. Nah, untuk sementara bila hasil jahe digunakan sebagai bibit, sahabat tani semuanya dapat memanennya ketika berusia 10 bulan lebih ataupun 12 bulan. Nah, itu untuk tips cara panen dan pasca panen. Dan untuk dijadikan olahan seperti asinan jahe, sahabat tani semuanya bisa memanennya ketika usia 3 ataupun 4 bulan. Itu untuk cara asinan jahe. Mungkin dari panduan ini mudah-mudahan tanaman jahe di dalam polybag ini sangat bermanfaat sahabat tani semuanya. Jadi tingkat kematangan panen jahe yang sesuai menghasilkan jahe yang berkualitas dan bermutu baik, itu lakukan pemanen pada waktu pagi hari serta kumpulkan hasil di tempat yang teduh. Jadi pemanenan dilakukan dengan teknik membongkar tanaman menggunakan pupuk maupun cangkul sahabat tani semuanya, kalaupun kita menanamnya di area tanah, sehingga hasilnya itu ataupun panen rimpangnya tidak terpotong dan tidak lecet. Nah, itu lakukan dengan hati-hati agar tidak mengurangi kualitas jahe sahabat tani semuanya. Jangan lupa untuk membersihkan rimpang dari kotoran ataupun tanah. Yaitu untuk tips yang pertama, yaitu pemanenan. Nah, untuk tips yang kedua sahabat tani semuanya, yaitu pengumpulan. Nah, kondisi ini ataupun setelah lokasi untuk mengumpulkan hasil perlu diperhatikan sahabat tani semuanya supaya jahe tidak terkena kerusakan fisik. Adapun beberapa hal yang perlu sahabat tani perhatikan. Pertama, lakukan penampungan atau pengumpulan jahe di lokasi yang dekat dengan penanaman. Nah, itu supaya tidak menurunkan kualitas serta penyusutan ketika mengangkut hasil dari tempat satu ke tempat lainnya. Nah, itu gunakan wadah. Yang selanjutnya itu gunakan wadah sahabat tani semuanya seperti karung goni, peti, dan keranjang untuk menampung dan mengangkut hasil ke gudang penyimpanan. Hindari terkena sinar matahari langsung. Yang selanjutnya yaitu tindakan pengumpulan disesuaikan dengan karakteristik serta sifat jahe. Nah, itu tips untuk masa panen ataupun masa pasca panen jahe merah, yaitu dengan pengumpulan. Yang ketiga sahabat tani semuanya yaitu pencucian. Nah, pencucian jahe juga ditunjukkan untuk menghilangkan residu ataupun pestisida serta kotoran lainnya seperti tanah, debu, dan serpihan dedaunan. Jangan menggosok jahe ketika dicuci supaya tidak lecet. Nah, itu gunakan air
sahabat tani semuanya, air bersih untuk mencuci jahe. Hindari kontaminasi produk dari bahan pencemar serta organisme. Jadi turunkan panas lapangan serta lakukan pengeringan dengan alat penirisan ke arah jahe yang sudah dicuci. Nah, itu tips untuk pencucian. Yang selanjutnya sahabat tani semuanya yaitu pasca panen. Nah, untuk pembahasan yang tadi yaitu masa panen, dan sekarang yaitu pasca panen sahabat tani semuanya. Jadi hasil pasca panen jahe segar itu bisa Anda jual dengan mengemasinya di peti kayu yang berongga ataupun misalkan ada longgaran. Nah, itu lakukan penirisan rimpang dengan tebal 1 ataupun 4 mm. Jadi sahabat tani semuanya, untuk mendapatkan rimpang berbentuk kering ataupun bahasanya itu simplicia, itu agar teksturnya itu lebih menarik. Jadi Anda bisa merebus rimpang hingga terjadi gelatinasi sebelum dirilis. Nah, sahabat tani semuanya, setelah itu keringkan dengan sinar matahari maupun pengeringan buatan bersuhu 36 ataupun 460 Celcius. Jadi pengeringan itu dianggap cukup dan bisa dipatahkan ketika kadar air sekitar 8 ataupun 10% sahabat tani semuanya. Nah, adapun rimpang kering bisa dikemas dalam karung plastik atau peti kedap udaranya itu, serta bisa disimpan dengan baik dan aman jika kadar air rendah. Nah, itu sahabat tani semuanya untuk panduan cara panen ataupun cara pasca panen jahe merah di dalam polybag. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa sekali lagi aktifkan terus notifikasi loncengnya agar bisa melihat video-video terbaru di sahabat tani semuanya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.